Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yati sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih waras, masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasih yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain cuy? Kalian lagi pada ngapain? Ya kan? Kayak bisa akan membahas satu kisah di mana ini tentang arisan ya yang dihandle oleh pekerja migran ya kan. Kadang itu bagaimana kita mendapatkan modal awal buka arisan setidaknya kita menghimpun uang dari teman gitu kan, bisa buat modal. Ujiannya kita banyak ya kan. Kita di Hong Kong itu tidak bisa selalu mempercayai orang, rambut boleh sama hitam coy, hati tidak ada yang tahu ya. Nah ini masalah arisan. Saya mendapatkan satu pembelajaran ya, ini kayak Tisam menjelaskan aja bagaimana susahnya si pekerja migran ini mendapatkan uang arisannya kembali senilai 36 juta ya. Dia sudah lari ke KJRI, sudah ditabayunkan, sudah lari ke polisi, laporannya diterima, tapi sejauh mana laporannya. Nah ini buat kalian yang nggak tahu bagaimana sistem hukum arisan di Hong Kong ya, apakah bisa dipolisikan? Ini kembali kepada kita yang terlalu percaya sama teman kita. Modalnya ya udahlah, daripada kita nggak bisa nabung gitu kan, ikut arisan aja. Di bulan itu kita cuti, kita dapat uang ya, dapat saving money, daripada kita simpan sendiri nantinya habis gara-gara shopping. Kayak kalian nggak sih? Oke, jadi ceritanya si pekerja migran ini cuy ikut arisan dan dia ini mentransfer beberapa uang ya. Dianya amanah gitu kan sebagai ikut arisannya ini di salah satu pekerja migran juga yang punya majikan yang mungkin sudah enak, nyaman, tercover oleh majikan itu ya. Terus dia ini membuka suatu arisan dan akhirnya lalai dalam pembayaran arisan saat pekerja migran ini sudah akan mendapatkan jatah arisannya. 36 juta itu bukan uang yang sedikit, kalau didolarkan ya sekitar berapa ini, 15.000 ya. Nah 15.000 ini dia ini berusaha untuk mendapatkan kembali uang arisannya cuy. Akhirnya diabaikan aja, dicampakkan ya kan. Kita aja pacaran kalau dicampakkan itu sakit ya kan. Ini kita ngejar duit kita sendiri, dia udah dapat biaya admin gitu kan, nggak dibalik-balikin duit 36 juta ini. Akhirnya bagaimana caranya si pekerja migran ini udah waduh kayak kayaknya saya mau penyakit jantung ini. Akhirnya dia lari ke KJRI serobot ya kan, ketemulah di bagian kepolisian KJRI di situ ya kan, ketemu Bapak KJRI, tolong tabayunkan saya dengan pekerja migran itu. Kenapa saya ini uangnya digelapkan, arisannya KJRI nggak dibayar ya kan. Akhirnya KJRI juga kesel ya karena sudah memberikan undangan tabayun nih pekerja migran sama pekerja migran yang mengadukan. Jadi buat kalian yang kasus utang piutang ya, boleh ditabayunkan di KJRI di sana. Jadi kalau misalkan kita sudah ditekan sama rentenir, bunga jasa gede, terus rentenir ngancem, ya udah kalau kayak gitu saya laporkan kamu ke KJRI. Itu adalah solusi yang terbaik. Dimana saat di KJRI kita ngomong, maaf KJRI saya nggak bisa bayar bunga jasa segitu banyak, nanti ditabayunkan sama KJRI di situ ya. Jadi nggak usah takut ya kan, di rentenir udah ketahuan ya kalau misalkan ngancem-ngancem ke KJRI. Justru itu adalah solusi terbaik buat kalian supaya kalian bisa membayar pokok hutangnya, dilebihin sedikit aja untuk terima kasihnya ya. Akhirnya si pekerja migran ini ya kan, akhirnya si KJRI sudah kirimkan WhatsApp-nya ke yang pemegang arisannya. Terus pemegang arisannya tuh ngomong kayak gini, kalau misalkan ada surat resminya silakan kirim ke rumah majikan saya. Kan kesel ya, dia yang menggelapkan uang arisan gitu, kitanya yang disuruh bikin surat ngundang dia. Sekelasnya KJRI lo nggak dihargai. Bener-bener manusia zaman sekarang tuh yang kan gemes kayak Tisam itu. Kalian tuh orang Indonesia ya, KJRI udah nggak ada harganya di mata kita itu kan. Demi uang kalian, demi menguasai, bukan hak kalian. Astagfirullahaladzim, ini bangsa-bangsa dajjal turunan keberapa. Digitukan KJRI. Jadi akhirnya KJRI ini karena tidak mencapai kesepakatan di KJRI untuk tabayun dengan itunya, akhirnya si pekerja migran ini disarankan KJRI untuk lapor ke polisi ya kan. Sudah lapor ke polisi, ini polisinya ngomong kayak gini, ini nggak bisa dilaporin, ini adalah kasus sama aja hutang piutang. Ini bukan hutang piutang Pak, ini saya digelapkan dananya sama si pekerja migran ini.
Akhirnya karena berdebat seperti itu, akhirnya polisi menerimalah laporan. Tapi sampai hari ini belum diusut tuh sama polisi, belum ada perkembangan kasusnya. Dia telepon Kaisam, Kaisam, emangnya kalau lapor polisi itu bagaimana sih sistemnya? Kok saya laporannya belum belum diselidiki? Oke, sini Kaisam kasih caranya. Kenapa kamu kasusnya? Arisan kayak Tisam nggak dibayar 36 juta, kamu transfer di Bank Indonesia. Iya, itu makanya kenapa kekuatan hukum kamu di Hong Kong itu tidak kuat. Kalau misalkan memang kamu melaporkan penggelapan dana, setidaknya harus ada 10 korban yang sama-sama melapor baru diusut. Itu ingat ya. Kalau satu orang aja, nih bayangkan nih, kita laporan polisi dengan penggelapan dana misalkan. Si polisi ini nih menselusuri nih. Terus kalau misalkan yang pegang arisan yang ngomong kayak gini, saya masih ada itikat untuk membayar, maka gugurlah secara hukum. Itu termasuknya perdata atau secara hutang piutang. Nah, ini permasalahannya, mental yang pemegang arisan ini tidak amanah, ya kan? Tidak amanah fatona, ya kan? Nah, ini kesalahan siapa? Kesalahan kita. Kenapa kita mempercayai dia? Padahal dia beda pulau, beda itu suku budaya dan lain-lain, ya kan? Kita percaya aja. Dari dasar apa? Sedangkan perjanjian itu tidak bisa secara hukum, tidak kuat. Di atas materai kayak ya dituntutnya di sana, pengadilan Indonesia. Maka dari itu jangan hanya percaya hanya dengan bermodal materai. Materai itu adalah materai Indonesia, tidak kuat hukumnya di Hong Kong. Jadi buat pekerja migran, be smart. Jangan diiming-imingi, ayo ikut arisan. Ini oknum arisan yang tidak amanah ya. Kaisam tidak menyinggung arisan-arisan yang amanah ya. Jadi selama kalian amanah dan kalian mempercayai owner kalian, silakan. Kaisam tidak melarang. Ini nanti nih tiba-tiba ujung-ujungnya hujatan sama Kaisam. Ya Tisam itu comel. Saya ini membahas kasus yang ini ada korbannya. Jadi selama kalian amanah ya silakan aja ya. Tapi kayak Tisam itu memerangi oknum-oknum pekerja migran yang rakus menguasai uang bukan miliknya. Kamu ya, kamu nih. Kan jadinya kamu. Janganlah begitu, balikin bos. Kamu kan sudah mendapatkan estimasi waktu kamu untuk perputaran modalnya kamu sendiri. Apa duitnya udah habis? Apa duitnya sudah habis untuk beli bubble milk tea? Beli apa lagi? Kaitan cai. Apa kamu makan duitnya si pemilik arisan ini? Pemilik arisan ini maksudnya anggota arisan kamu. Nggak boleh kayak gitu bos, ya kan? Oke, buat pekerja migrannya apa yang harus dilakukan? Kamu kan tahu rumah majikannya. Boleh datang ke rumah majikannya. Caranya ting tong, keluarlah majikan ini. Mem, saya mau ketemu sama cece kamu, saya ada urusan. Ya, jadi jangan kasih tahu majikan apa permasalahannya, karena majikan nggak tahu-tahu. Begitu itu si cecunguk itu keluar, kamu omong, hey, kamu kapan kasih saya duitmu? Ya kan, kalau dalam 1 minggu ini kamu nggak balikin uang saya akan kesini terus setiap minggu. Nggak apa-apa, kesibukan kita nyamperin majikan itu. Terus minggu depan kalau belum masuk dan kembali juga, ya kan, ting tong lagi. Kalau keluar majikannya, ini Cece kok kesini terus, kamu ada masalah apa? Kalau majikan sudah bertanya, baru kita jujur. Cece kamu punya hutang, Cece kamu menggelapkan dana, Cece kamu berbisnis majikan. Bisa nggak kamu tengahi bagaimana atau potong gaji dari dia untuk mengembalikan uang saya? Ini uang saya loh, saya ada family di rumah. Cece kamu itu begitu jahat sama saya. Iya kan? Nah baru di situ tuh majikannya itu mentabayunkan. Kalau misalkan, yo jangan kayak gitu kayak Tisam, masa hanya karena 36 bisa membuat dia dipecat, ya biarin aja. Karena dia ulahnya dia itu pengennya begitu, ya kan? Uang kita hilang, ya you fire, ya kayak rentenir itu. Kalau kamu nggak bayar, ya wis kamu dipecat aja, nggak usah kerja. Nah ini yang membuat kita tega itu karena sikap pekerja migran itu sendiri, ya kan? Nah maka dari itu edukasinya apa? Edukasinya nggak usah macem-macem, ditaruh aja di bawah bantal, duitmu disimpan, ya kan? Di bawah bantal juga hati-hati ya, karena ada kemarin itu laporan si Cecenya itu memang saving money ya di situ sampai 20.000, hilang 6.000 coy. Ini dugaannya siapa? Kakeknya ini yang ambil. Nah jadi buat di rumah pun hati-hati ya, kalau bisa beli gembok deh. Dompetnya kita gembok deh, ya hati-hati tuh, nggak aman juga di sorbantal sekarang itu, taruh di BH Kak Syam, nggak gitu juga, masa iya 20.000 ditaruh di BH gitu kan, nonjol sekali nanti, ampun, ngomong apa ini?
Ya biar kalian nggak ini, biar kalian nggak senewen gitu kan. Nah wis nggak usah ikut-ikut arisan, apalagi dia itu nggak kenal banget gitu kan. 36 juta kan jadi melayang, bener nggak? Ini bangsa cekuk-cekuk yang menerima arisan bodong kayak gini, dipakai dulu lumayan, nanti dibayar. Nah itu juga masih lama. Nah udah nggak usah bayar lagi, diblok aja. Nah ini Hong Kong itu tidak bisa jaminan seseorang itu bisa dipegang omongannya, bisa dipegang janjinya, ya kan? Ini masalah uang manis coy. Bagaimana teman-teman kita bisa memakan daging saudaranya sendiri? Banyak kasusnya di mana hutang bank, datanya untuk siapa, uangnya untuk siapa, datanya untuk siapa gitu kan. Nggak usah percaya di Hong Kong. Wis sendiri-sendiri. Kita di sini juga terbang sendiri, ya kan? Punya majikan sendiri, susah senang sendiri, ya sudah. Teman itu hanya sebatas nongkrong bareng selesai. Kalau misalkan teman kita datang menawarkan orang tuanya di rumah sakit, bukan berarti kita yang membayarkan rumah sakit, ya kan? Kadang teman-teman kita ini sok pahlawan. Ibu saya sakit, tolongin saya, ya kan? Kita yang bayarin dengan utang bank, udah bayarin rumah sakitnya lah, itu bukan emak kita gitu kan? Ya memang kita baik, ya baik, boleh gitu kan? Tapi yang harus dilakukan adalah kalau teman kita ibunya di rumah sakit, bukan kita yang membayarkan rumah sakitnya, tapi kita membantu hanya sebatas obatnya, ya itu baru bener tuh. Makanya diperbaiki ya sedikit-sedikit. Ayo biar semuanya nih berhasil bersama menjadi pekerja migran Hongkrong. Pekerja migran Hongkrong. Ya udah mungkin itu aja sharing guys sama hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Itu yang pegang arisan 36 juta ya, balikin duitnya step by step. Nyicil juga nggak jadi masalah gitu kan. Nggak boleh kamu menguasai hak orang lain ya. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.